Itu berarti bahwa kita orang Kristen tidak diperbolehkan menyebut orang lain, entah itu saudara yang seiman ataupun yang tidak seiman, dengan sebutan kafir. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kafir adalah kata yang sangat populer yang dilontarkan oleh segelintir orang yang menganggap dirinya paling benar, paling suci, paling baik, dan dia adalah orang yang memiliki kapling di surga. Jadi, dalam video kali ini, saya mau membahas sebuah video dari seorang mualaf yang mengatakan bahwa non-muslim itu adalah kafir dan dia tempatnya di neraka jahanam. Mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Sementara saya ini masih nangis sama Allah. Kakek saya meninggal di dalam kekafiran. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir itu siapa? Ahli kitab itu siapa? Yahudi Nasrani. Neraka jahanam tempatnya mereka kekal di dalamnya. Kakek saya meninggal di dalam kekafiran, kakek saya masuk neraka. Ibu saya umurnya sudah 71 tahun. Allah belum bukakan hidayah. Saya nangis ketika melihat foto ibu saya di tempat bencana sedang menginjili. Saya bilang, ya Allah, kapan kau bukakan hidayah untuk ibu saya? Bayangkan kalau orang tua saya mati di dalam kekafiran, mereka masuk neraka. Adik saya, dua-duanya, mereka aktif menginjili. Kalau sampai mereka mati di dalam kekafiran, mereka masuk neraka. Om tante saya sudah ada yang meninggal di dalam kekafiran, mereka masuk neraka juga. Anak saya, ibu, anak kandung saya cuma satu. Kalau sampai Allah tidak bukakan hidayah sampai nanti, anak saya juga masuk neraka. Ibu mana yang hancur hatinya? Sementara anak saya melakukan kristenisasi terus, sampai detik ini masih memacari seorang muslimah, anak tokoh agama Islam di Jambi. Sebenarnya kalau kita melihat videonya, nanti saya akan berikan linknya ya di deskripsi supaya teman-teman bisa melihat. Videonya sangat panjang dan dia sambil nangis-nangis ketika dia ceramah. Dia katakan bahwa ibunya, anaknya, keluarganya semuanya masih kafir karena dia belum menjadi muslim. Dan dia menangis karena sedih. Dia nanti nggak bisa reunian dengan keluarganya di surga karena orang kafir ini tempatnya di neraka. Jadi saya ini bertanya-tanya ya, benarkah orang-orang ini sudah yakin bahwa dia nanti masuk surga atau masih mudah-mudahan saja? Nah, memang orang-orang muslim itu tidak semuanya menyebut non-muslim itu dengan sebutan kafir ya. Tahun lalu sempat viral, sempat ramai tentang penggunaan kata kafir. Dan menurut saya sih ini lebih baik ya, karena siapa sih orang yang mau disebut dengan sebutan kafir? Karena itu pasti kalau orang disebut dengan sebutan seperti itu, ya pasti perasaannya tidak enak. Nah, ada teman-teman yang mempunyai mengartikan kafir itu sebagai kaya firman. Nah, itu tidak apa-apa sih saya disebut kafir, karena kafir artinya adalah kaya firman. Tapi kalau saya mengartikan kafir itu sebagai komunitas anti fanatisme dan rasisme. Jadi ya, saya kafir ya nggak apa-apa sebenarnya disebut seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita orang Kristen? Apakah kita boleh menyebut orang lain yang tidak seiman dengan kita dengan sebutan kafir? Mari kita melihat di dalam Alkitab. Di dalam Matius 5 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir,
harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi di dalam Matius 5 ayat 22 ini, siapa yang menyebut saudaranya, entah itu saudara seiman ataupun tidak seiman, dengan sebutan kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, karena dia menjadi orang yang bersalah menyebut nama saudaranya dengan sebutan kafir. Itu berarti bahwa kita orang Kristen tidak diperbolehkan menyebut orang lain, entah itu saudara yang seiman ataupun yang tidak seiman, dengan sebutan kafir. Karena siapapun pasti tidak suka kalau dia disebut dengan sebutan kafir. Jadi saudara-saudaraku Kristen, jangan pernah kita menyebut saudara-saudara kita, baik yang seiman ataupun yang tidak seiman, dengan sebutan kafir. Karena kafir itu biasanya dipakai untuk sebagai istilah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Demikian dari saya, semoga ini menjadi berkat dan mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.